teman-teman, jangan lupa ya dukung channelnya Yusmadi. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita kembali ke kandang lagi ya, karena sudah capek kita jalan-jalan keluar sana kemari dan belum ada jadwal untuk main-main ke kandang teman-teman yang ada di Timika ya. Oke, di kesempatan kali kita akan membahas lagi tentang dedak. Yang dibahas kali ini adalah dedak padi. Jadi begini ya, mungkin sebelumnya saya sudah kasih videonya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang pemberian dedak padi ya. Ini sebenarnya pakan alternatif yang memang menurut saya paling murah di antara pakan-pakan yang lain. Bayangkan, untuk for jagung kisaran harga 10.000 sampai 11.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras merah 15.000 sampai 26.000 per kilogram. Sedangkan untuk millet sendiri kisaran 30 sampai 40.000 per kilogram. Nah, sedangkan di sini saya sendiri membutuhkan pakan untuk semua ternak saya ini kira-kira antara 4 sampai 5 kilogram dalam satu hari. Nah, dengan memberi makan dedak ini pakan alternatif ya, karena kebetulan memang kondisinya ya burung banyak dan penjualan agak menurun. Jadi kalau kita nggak siasati, saya nggak mau siasati dengan memberi makan dedak ini, pakan yang murah ini ya, otomatis saya tekor. Karena jika saya pakai millet, bayangkan 1 kilogram 30.000, jika dikalikan 4 berarti sudah 4 kali 4 ya, 4 kali 4 berarti 160.000 dalam satu hari. Sedangkan dengan dedak jagung saya hanya butuh kurang lebih 20 sampai 25.000 rupiah dalam satu hari. Nah, untuk kali ini saya akan kasih lihat ke teman-teman kira-kira efeknya apa sih pemberian dedak ini di ternak-ternak saya. Di sini ada burung merpati, ada ayam serama dan juga burung puter. Tapi untuk puter belong, mohon maaf saya tidak sarankan. Di sini ada beberapa puter belong yang saya kasih pakan dedak dan suaranya nggak ngaruh karena kebetulan saya breeding. Sebelum saya kasih dedak juga saya kasih makan fur. Dan kalau selama ini ya, menurut pantauan saya, kalau untuk yang burung yang loloh atau ada indukannya yang sedang meloloh itu dikasih makan apapun kayaknya suaranya tetap nggak bisa sebagus dengan burung yang tidak meloloh. Oke, jadi saya akan kasih lihat ke teman-teman nih. Kebetulan burungnya ini ada di sini. Mereka kayuan di sini. Nah, ini burungnya kebetulan ada di sini nih. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, teman-teman bisa lihat ini burungnya ada di belakang saya ini, semuanya sehat-sehat. Kalaupun sebelumnya ada yang mungkin seperti apa ya, kayak murung atau bulunya kusam, itu pengaruh saya udah lama nggak jemur, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa saya jemur, saya bersihkan semua kandangnya dan sekarang sudah fit lagi. Seperti ini teman-teman bisa lihat di belakang saya ini sudah fit lagi, sudah nggak seperti sebelumnya yang bulunya mengkorok apa itu kemarin, dan juga mungkin faktor cuaca ya. Jadi saya kira nggak ngaruh dengan saya berikan makan dedak ini ya. Terus kalau untuk pemberiannya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, pemberiannya saya kasih air sedikit, nggak terlalu basah ya, karena kalau terlalu basah becek, cepet kotor. Dan memang ada sedikit yang ini ya, bulunya agak kusam, itu pengaruh karena kotoran dari dedak tadi ada yang nempel ya. Beda dengan jika saya kasih makan makanan kering seperti fur ataupun jagung. Nah, di sini kalau soal produktivitas, nah di sini ada beberapa burung-burung saya seperti ini yang cuhu yang di sini nih. Nah, ini dia juga masih tetap produk meskipun saya kasih makan dedak. Hanya saja jika ada anakannya yang seperti ini, teman-teman bisa lihat ini. Nah, kalau yang posisi lagi ngeloloh sebenarnya aman kalau dikasih makan dedak. Hanya saja piiknya susah dewasa, susah besar gitu loh. Pertumbuhan bulunya juga agak lambat. Jadi saya tetap kasih makan fur untuk yang ada anakannya. Nah, sedangkan yang lain ini ada beberapa yang di sini seperti di belakang saya ini nggak produk. Saya kira sudah saya buktikan ini
bukan karena pakan ya, jadi nggak mempengaruhi produktivitas dari burung-burung tersebut. Karena apa? Sebelum saya kasih makan dedak juga, ini burungnya udah nggak produktif. Saya kira ini mungkin karena faktor ini ya, tempat yang sempit, karena ini sudah ada beberapa pasang, bahkan satu kandang ada yang sampai 10 lebih. Nah, ini biasanya memang kalaupun nelor atau ngeram susah jadi, karena terganggu dengan kapasitas kandang yang sempit. Jadi sekali lagi saya tekankan, bukan akibat pemberian pakan dedak ini ya. Walaupun mungkin dedak nggak bisa meningkatkan produktivitas ini, tapi setidaknya tidak mengurangi, jadi nggak ada masalah untuk produktivitasnya. Nah, kalau untuk kotorannya sendiri di sini nih, nah ini nanti saya kasih lihat ya ke teman-teman di sini seperti ini. Nah, kotorannya sendiri malahan lebih bagus setelah saya kasih makan dedak rutin ini. Sudah lebih 1 bulan ya, kalau boleh dibilang mungkin sudah hampir 2 bulanan. Malah ada yang sebelumnya kotorannya itu encer, mencret, tapi setelah rutin saya kasih makan dedak, alhamdulillah, tidak tahu apakah memang kebetulan atau memang faktor dari dedak itu sendiri, nggak ada lagi yang mencret. Jadi kotorannya bagus, dia kotorannya ya nggak mencret, nggak terlalu, pokoknya bagus lah. Seperti yang teman-teman lihat nih, kotorannya nggak seperti sebelumnya, ada yang mencret apa. Nah, terus untuk cuman ini ya kelemahannya, yang saya kasih makan dedak ini untuk burung merpati terutama ya, kelihatan sekali nggak bisa gemuk, karena seperti yang kita tahu dedak mengandung senyawa asam fitat dan kandungan serat kasarnya cukup tinggi. Jadi protein dan mineral yang ada di dalam ini dedak ini nggak bisa diserap oleh tubuh, jadi nggak semuanya terserap. Biasanya dia mengikat protein dan mineral, dan juga sebagian ini ke kotoran, jadi ikut terbuang di kotoran, jadi nggak diserap seluruhnya oleh tubuh. Nah, inilah yang menyebabkan burung-burung saya, sebagian seperti merpati ada di sebelah saya ini, nggak bisa gemuk. Nah, jadi kalau untuk yang teman-teman mungkin memelihara binatang atau hewan, mungkin unggas atau yang untuk dikonsumsi, saya sarankan jangan dikasih makan dedak. Kalaupun dedak mungkin harus dicampurkan dengan fur ataupun pakan-pakan lain yang lebih bergizi. Namun sebenarnya untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan asam fitat itu ada sih caranya, cuman saya belum bisa videokan ke teman-teman karena saya sendiri belum mempraktekkannya. Nah, sedangkan untuk ayam serama kebetulan ini seperti ini ya, ini kan bukan ayam konsumsi, jadi kalau menurut saya nggak ngaruh. Semakin kecil bentuk tubuhnya, semakin ramping, malah semakin bagus. Kalau menurut saya seperti itu, jadi nggak ngaruh. Dan terus mungkin ada ini ya, kira-kira doyan nggak? Alhamdulillah kebetulan semua burung saya, burung, ayam, dan hewan-hewan saya yang ada di sini, ini unggas ini semua saya kasih makan dedak, semuanya doyan. Jadi kalau mungkin ada kendala pada saat pertama beralih pakan dari fur atau jagung ke dedak, mungkin caranya ditunda dulu jam makannya. Jadi misalkan makannya biasanya pagi, jangan dikasih makan pagi, mungkin kasih makan siang atau sore, yang penting tetap sediakan air minum. Dan satu lagi, tetap jaga kebersihan ya. Jadi kebersihan tempat makan, kebersihan tempat minum, ini harus diperhatikan. Jika kita memang memberi makan dedak, ini harus lebih sering diperhatikan, karena dedak ini kita kasih air ya, jadi dia sedikit basah, jadi sisanya biasanya lebih menimbulkan banyak kotoran di tempat makan ataupun minum ya. Jadi, dan juga ini kandang juga harus lebih sering dibersihkan ya. Jadi itu ya. Dan kalau saya sendiri selama ini kasih makan dedak hanya 1 kali dalam 1 hari. Itu bukan karena tapi saya kasih makan ini, dan kalaupun tersisa itu mungkin sampai keesokan harinya, karena saya kasih makan dedaknya itu nggak terlalu basah, jadi masih awet alias nggak basi gitu ya. Jadi masih istilahnya, kalaupun ada misalkan sampai 10 jam atau 12 jam ke depan setelah saya berikan itu, dedaknya nggak basi, karena memang nggak terlalu basah. Jadi cuma saya kasih istilahnya kalau orang Jawa nyemak-nyemak gitu loh. Jadi nggak terlalu basah dan nggak juga terlalu kering, hanya sekedar supaya air dedaknya ini bisa lengket. Kadang saya campurkan fur, biasanya 1:3, 1 kilo per 3 kilo dedak. Nah, jadi begitu ya. Tapi kadang juga saya kasih dedak murni karena memang ngirit ya. Jadi saya kasih lihat ke teman-teman. Jadi ini bisa mungkin untuk alternatif pakan buat teman-teman lain yang mungkin belum mencoba atau ragu ya. Di sini saya sudah buktikan nggak ngaruh di produktivitas ataupun kesehatan
hewan-hewan yang saya kasih makan dedak. Hanya saja itu tadi seperti yang saya bilang, susah gemuk. Jadi kekurangannya di situ ya. Nah, terus kalau untuk ini, nah itu tadi yang seperti saya jelaskan apa? Dia jadi bulunya kusam. Nah, itu sebenarnya bisa dihindari dengan cara sering-sering membersihkan kandang atau mungkin sering dijemur. Nah, kebetulan burung-burung saya ini sebagian banyak yang kusam karena memang dalam 1 bulan kadang nggak saya jemur sama sekali. Nah, jadi di situ ya saya sudah bagikan pengalaman saya ke teman-teman semua bahwa pemberian makan dedak ini baik untuk ayam serama, burung merpati ataupun burung puter saya, bahkan kuku juga saya kasih makan dedak. Sampai detik ini aman-aman saja dan nggak ngaruh di kesehatannya ya. Jadi mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak setuju dengan cara-cara saya ini, ya nggak apa-apa. Kita masing-masing punya cara tersendiri. Tapi kalau memang untuk suara, saya nggak sarankan ya. Kemungkinan kalau untuk burung yang misalkan terkuku kelantan atau apa dikasih makan ini, kemungkinan suaranya mungkin berubah, kurang merdu atau bagaimana ya, saya nggak tahu. Karena ini yang di sini yang saya kasih hanya burung-burung yang saya breeding. Jadi burung breedingan ini biasanya walaupun dikasih makan fur atau rata-rata dikasih makan fur kan, suaranya tetap dia nggak bisa sebagus burung-burung yang nggak di breeding. Sedangkan untuk burung saya sendiri, untuk puter dan lainnya yang nggak saya breeding, tetap saya kasih makan biji-bijian, nggak saya kasih makan dedak. Jadi makanannya makanan kering. Jadi begitu saya teman-teman kesimpulannya. Mungkin buat teman-teman saya hanya berbagi pengalaman. Yang mau ikut monggo, yang nggak mau ikut nggak apa-apa. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dan sudah saya buktikan dan hasilnya aman-aman saja. Jadi cukup sekian pembahasan tentang dedak untuk kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya ya, jangan lupa. Dan share ke sosial media teman-teman jika menurut teman-teman ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dadah.
Về, ở lại à?